saya Fahmi selaku asisten penyuluh pajak KPP Surabaya Rungkut. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga juga SPT-nya sudah aman ya. Karena jujur aja hari ini itu bukan hari biasa teman-teman. Jadi hari ini adalah last call atau panggilan terakhir atau hari terakhir untuk pelaporan SPT tahunan badan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan saya menyampaikan satu pantun ya. Pergi ke Tunjungan, beli semanggi, tak lupa mampir ke Kota Lama. Halo warga Rungkut yang penuh energi, selamat datang di live kita semua. Terima kasih Mas Fahmi. Oke, dan untuk membahas ini, teman-teman sekalian, kita sudah mengundang penyuluh pajak dari KPP Surabaya Rungkut. Perkenalkan, ini Kak Sadeli. Kak Sadeli. Halo Kak, selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, penting sudah sarapan ya. Kita dapat MBG pagi ini ya. Oke, baik Kak, kita langsung ingatkan di awal aja mungkin ya Kak ya. Jadi teman-teman, 30 April itu adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Iya. Dan juga untuk saat ini di 2026 itu adalah batas akhir untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Karena kebetulan di tahun 2026 kita ada relaksasi ya Kak ya. Iya betul. Jadi relaksasi itu maksudnya SPT tahunan itu kan terakhirnya 31 Maret. Namun apabila terlambat lapor ke PPH OP karena sesuatu dan lain hal, misalnya laporan keuangannya belum siap, kemudian omset penghasilan brutonya belum dihitung, ya. Makanya ada relaksasi. Relaksasi itu maksudnya atas keterlambatan pelaporan SPT orang pribadi tersebut tetap terhitung terlambat, namun tidak dikenakan sanksi STP keterlambatan. Berarti tidak diterbitkan ya Kak ya? Tidak diterbitkan. Oke, mantap. Karena ada relaksasi. Jadi bukan perpanjangan ya sebenarnya istilahnya. Oke. Istilahnya itu relaksasi itu semacam kemudahan dan dispensasi bagi yang terlambat lapor SPTOP sampai 31 Maret, diberi kesempatan sampai lapor 30 April. Betul. Jadi atas keterlambatan itu tidak dikenakan sanksi keterlambatan. Nah, ingat teman-teman ya, jangan ditunda lagi nanti. Ya. Karena sisa hari ini ya Kak ya, sekarang lapornya, jangan besok karena besok sudah telat. Kayak besok kan kita sudah 1 Mei. Ya. Oke, nah tahun ini ada yang berbeda ya Kak ya. Jadi kita sudah masuk ke era Cortex. Kalau boleh tahu kita review lagi nih Kak. Ya. Sebenarnya Cortex itu apa sih Kak? Cortex itu adalah sistem administrasi perpajakan yang sudah dimodifikasi dan disempurnakan sehingga aplikasi yang sebelumnya itu terpisah-pisah, misalnya DJP online, e-form, e-filing itu melalui DJP online, kemudian laporan Ibukot pasal 21, 22, 23 final melalui aplikasi Ibukot tersendiri, kemudian e-faktur juga tersendiri. Dengan adanya Cortex ini disatukan menjadi satu web. Jadi satu web. Berarti kalau diibaratkan Cortex satu ini pintu super apps ya? Iya betul. Oke. Jadi buka Cortex itu nanti bisa bikin bukti potong di situ juga, mengenai faktur di situ juga, SPT tahunan di menu Cortex itu juga. Jadi tidak perlu buka-buka beberapa aplikasi. Tapi mungkin karena ini aplikasi baru ya, bukan aplikasi kita sebutnya, tapi website ya. Website baru atau sistem baru, mungkin wajar kalau teman-teman banyak yang mengalami kebingungan. Betul. Ya wajar kan, bingung karena masih proses belajar, bingung itu wajar. Justru kalau langsung menyerah di tengah jalan ya wassalam, nanti kewajibannya akan berantakan. Ya kita di bagian internal saja perlu pelatihan dan edukasi dari kantor pusat, kemudian kantor pusat menyampaikan panggil ke KPP, dan yang sudah mengikuti pelatihan Cortex nanti menyampaikan ke teman-teman atau rekan-rekan yang belum
memahami Cortex. Jadi kita belajar sama-sama ya. Kemudian aplikasinya ini kadang-kadang itu karena maklum saja karena satu server digunakan secara bersamaan di seluruh Indonesia. Oke. Ya. Kita akan menyapa dulu nih Kak. Ya. Jadi sambil kita ngobrol-ngobrol ini Ya. kita mau tahu siapa nih kawan pajak yang sudah aktivasi akun Cortex-nya. Silahkan kawan pajak yang sudah aktivasi akun Cortex-nya silahkan beri komentar sudah, dan bagi yang belum ya mungkin karena kesibukan atau lain hal bisa klik belum. Baik ya. Tapi nggak masalah terkait dengan Cortex ya karena sistem baru gitu normal ya. Gini Kak, banyak yang mengira data privilege di Cortex itu pasti benar. Betul seperti itu Kak? Maksudnya yang kebenaran akurasi datanya? Iya. Jadi itu Cortex ini kan inputannya dari oleh lawan transaksi. Jadi kalau lawan transaksi menginputnya juga salah, jadi keluaran produknya juga bisa mengalami kesalahan di Cortex-nya wajib pajak. Jadi nggak selalu benar ya? Bisa nanti kalau misalnya ada kesalahan, Ya. lawan transaksinya itu membetulkan lagi, misalnya bukti potongnya dibetulkan, kemudian SPT masanya dibetulkan agar validasi aplikasi Cortex itu dengan baik berjalan sehingga validasi datanya lebih akurat. Oh, jadi atas data yang muncul di akun Cortex kawan pajak itu tetap harus dicek ya Kak ya? Karena kan kita sistemnya kan saat ini itu self assessment kawan pajak. Jadi memang kewajibannya itu ada di pihak kawan pajak masing-masing, di wajib pajak masing-masing, bukan di pemberi kerja. Pemberi kerja hanya memberikan entah bukti potong atau data-data yang terkait dengan rekan kerja seperti itu. Jadi kalau memang ada data kawan pajak yang ketika di SPT tahunan kok harusnya gaji saya 500 juta nih, kok ditulisnya 100 juta di bukti potong. Nah itu perlu dilakukan cek dan dicek kembali dan dilaporkan ke pemberi kerja ya Kak ya? Iya betul, jadi pemberi kerjanya juga membetulkan misalnya status PTKP-nya itu perlu di cross check lagi karena kalau kesalahan PTKP itu nanti perhitungan pasal 21-nya mesti selisih. Nah itu tuh yang banyak pertanyaan nih Kak selama ini. Kenapa penghasilan ketika kita sudah pakai Cortex itu kok banyak yang lebih besar dari sebelumnya? Itu kenapa tuh Kak? Ya karena bukti potong dari data pembelian itu di Cortex ini masuk semua. Jadi pihak ketiga yang melakukan transaksi itu akan masuk di Cortex. Jadi misalnya kita ada beli emas sama sama toko emas lah. Toko emas yang itu pembeliannya itu kan dipotong PPh. Nah itu nanti di Cortex-nya akan muncul sebagai transaksi pembelian. Tuh. Jadi kalau misalnya semua transaksi atas pembelian itu selama ada bukti pemungutan dan pemotongannya itu akan masuk data di Cortex kita. Oh seperti itu, berarti memang karena tadi ya sifatnya preview ya. Iya. Kalau dari rekanan sudah membuatkan bukti potong maka otomatis akan masuk ke data wajib pajak. Iya betul. Tapi gini Kak, kalau seumpama ya ada data ketika kita buat konsep SPT tahunan, ada data yang belum lengkap, itu perlakuannya gimana tuh? Jadi kelengkapannya itu, yang datanya itu kenapa itu lebih besar? Itu bisa dari data ceknya itu harus disesuaikan, kemudian boleh lapor, yang penting sesuai kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kondisi sebenarnya itu belum akurat, itu nanti kita cross check lagi ke pihak yang memotong. Oke. Atau yang memungut. Kalau seumpama data yang tidak sesuai atau belum lengkap itu terkait dengan harta atau terkait dengan pihak terkait, ya kan pemegang saham maupun anggota keluarga itu bagaimana tuh Kak? Untuk yang anggota keluarga. Iya. Data-data yang tidak bukan berkaitan dengan pemberi kerja atau rekan kerja itu bagaimana? Itu nanti datanya di profil wajib pajak di Cortex masing-masing. Profilnya itu nanti dilengkapi kembali. Jadi yang belum diinput misalnya data keluarga, data tanggungan anak istri itu diinput ulang lagi ke Cortex. Ya.
karena data lama yang dari DJP online itu tidak semuanya termigrasi dengan baik di Cortex. Oke, berarti bisa jadi ada delay sebetulnya ya. Ya, betul, karena penarikan datanya itu kan per 31 Desember 2025 itu waktu itu kan ada kendala jaringan, jadi nggak semuanya masuk data yang lama itu. Oke, berarti kalau memang ada data yang belum lengkap nih kawan pajak nih, kita harus merubah terlebih dahulu berarti perubahan data ya Kak? Perubahan data. Ya, perubahan data. Jadi perubahan data itu ada perubahan data internal wajib pajak, ada perubahan data dari eksternal wajib pajak. Yang kalau dari internal ini misalnya data keluarga, kemudian data tanggungan keluarga, kemudian kalau untuk badan itu pihak terkaitnya pengurusnya itu diinput dengan data perubahan akte terakhir. Oh, disesuaikan berarti disesuaikan. Misalnya ada perubahan pengurus, nanti data AHU-nya itu harus diulang lagi di pihak terkait di profil badan. Oke, seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi untuk kawan pajak yang memang ketika mau lapor SPT tahunan, ketika di konsepnya ada data-data yang tidak sesuai atau kurang sesuai, bisa disesuaikan bukan di SPT tahunannya nih, tapi di profil wajib pajaknya, entah itu dengan portal dari informasi umum maupun dari permohonan perubahan data. Seperti itu ya Kak ya. Jadi perubahan data itu kalau misalnya di input perlu validasi dari DJP, bisa juga datang ke KPP terdekat. Oke, berarti bukan hanya berarti kantor pajak pun juga menerima untuk pengajuan perubahan data berarti ya. Betul. Jadi bisa melakukan perubahan data di kantor pajak terdekat. Oke. Kawan pajak kembali lagi. Sekarang itu kan tanggal 30 April nih kan nih. Tadi kan kita sudah state di awal bahwa batas akhir lapornya untuk SPT tahunan badan itu 30 April. Berikut juga untuk batas penggunaan relaksasi untuk SPT tahunan orang pribadi ya. Nah, kalau Kak wajib pajak melaporkannya itu lebih dari tanggal 30 April, apa yang harus dilakukan atau apa yang akan terjadi? Jadi kalau misalnya lewat 30 April tentu saja untuk PPh badan itu terlambat pelaporan, jadi dikenakan sanksi keterlambatan di STP atas keterlambatan SPT tahunan badan. Namun jika sampai tanggal 30 ini belum bisa melaporkan karena laporan keuangannya masih ada perlu perbaikan, itu wajib pajak masih bisa melakukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan untuk PP badan. Itu di menu Cortex itu ada namanya layanan administrasi wajib pajak. Berarti memberitahukan sifatnya ini ya? Memberitahukan atau melaporkan sementara ya? Jadi melaporkan sementara. Jadi ada pemberitahuan perpanjangan untuk laporan SPT badan di layanan administrasi. Itu kode layanannya AS08. AS08. Berarti kalau kita ingat-ingat dulu itu ada istilahnya SPTY. Ya, betul. Betul itu ya berarti ya? Oh, berarti kawan pajak untuk ketika di era Cortex pun sebetulnya masih ada untuk SPTY ya, tapi istilahnya kita ganti ya. Yang perpanjangan. Iya, ke perpanjangan. Jadi yang perlu diupload itu nanti diisi. Laporan keuangan sementaranya diisi, kemudian kalau misalnya ada perkiraan kurang bayar, itu kita bayar dulu sejumlah yang diperkirakan. Nanti setelah penyampaian perpanjangan itu masuk, nanti akan kita validasi oleh petugas. Jadi semacam persetujuan lah. Persetujuan. Biasa persetujuan itu paling lambat itu 5 hari sejak permohonan. 5 hari, berarti kalaupun permohonannya nyampe sekarang hari ini nih kan nih, terus persetujuannya nyampe 3 hari berikutnya, itu bagaimana ya? Tetap dihitungnya ketika pemberitahuan berarti ya? Pemberitahuannya dihitung, jadi permohonan pemberitahuannya itu kan ibaratnya untuk validasi permohonan itu, ini permohonannya sudah lengkap, baru kita validasi, baru kita setujui, baru nanti kalau sudah disetujui, baru wajib pajak itu bisa melakukan pelaporan SPT badan. Seperti itu berarti ya. Saya ingatkan kembali nih kawan pajak nih, ini bukan waktunya lagi untuk menunda lapor SPT tahunan. Karena apa?
ini hari terakhir, nggak ada waktu lagi sampai jam 23.59 Kak. Ya, betul kan? Jadi, sampai nanti malam nih. Jadi jangan lagi ada istilah wah saya nggak bisa lagi, kapan lagi, hari ini hari terakhir. Tidak ada waktu lagi, tidak ada perpanjangan ya, karena relaksasi untuk SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Nah ini Kak, bicara tentang mau persiapan pelaporan SPT tahunan nih, mungkin ada yang belum, ada kawan pajak kita yang lagi nonton tapi belum lapor SPT tahunannya. Sebetulnya untuk mempermudah pelaporan SPT tahunan, apa saja sih yang harus dipersiapkan Kak? Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah bukti potong. Namun bukti potong yang A1 atau kemudian yang bukti pemotongan pegawai tetap itu, kalau pemberi kerjanya itu sudah lapor buat bukti potong, kemudian sudah lapor di SPT masa 21, itu akan otomatis datanya tergenerate di konsep pelaporan SPT kita. Jadi bukti potongnya sudah otomatis muncul. Ya, nah, jadi enggak seperti sebelumnya. Harus diinput manual kalau yang di DJP Online. Di DJP Online itu kan ada juga yang bukti potongnya muncul otomatis kalau ada pertanyaan apakah menggunakan bukti potong yang sudah ada, kita pilih ya. Di DJP Online akan muncul sejumlah nilai bukti potong dari pemberi kerja. Gitu. Yang dulu kalau pertanyaan itu wajib pajak terdeteksi terdapat bukti potong. Iya. Nah, apakah mau digunakan atau tidak? Berarti kalau sekarang itu tidak ada lagi pertanyaan seperti itu ya? Tidak ada pertanyaan itu. Otomatis terprofil ya? Terprofil. Oke. Selain itu ada lagi nggak Kak yang perlu disiapkan? Selain yang diperhatikan ketika mau lapor SPT tahunan nih? Ya, yang perlu diperhatikan itu kalau sekarang ini adalah kalau di L1 itu daftar keluarga tentu saja harus diinput. Daftar keluarga itu kan mempengaruhi PTKP ya. Kemudian yang berikutnya adalah daftar harta dan utang. Daftar harta dan utang. Jadi daftar harta dan utang di Kortek ini sekarang itu lebih lengkap, lebih rinci. Betul. Misalnya kita punya tabungan di bank, nah itu kita sebutin banknya bank mana. Misalnya bank pemerintah, bank BUMN. Kemudian nomor rekeningnya kita input. Kemudian jumlah saldo terakhir di 2025 per 31 Desember. Kita input. Kemudian kalau hartanya berupa kendaraan, itu nanti kita input nomor polisinya berapa. Sampai dengan nomor polisi ya? Ya, kemudian plat nomornya diisi, tahun perolehannya tahun berapa, harga perolehan, kemudian harga nilai yang sekarang, estimasi nilai sekarang atau nilai pasarnya mungkin ya? Ya, begitu juga dengan tanah dan atau bangunan, itu nomor sertifikatnya diinput, kemudian alamat objek pajak diinput, kemudian nilai waktu beli. Masih sama dengan yang lama ya? Masih yang lama. Kemudian estimasi harga yang sekarang. Daftar harta. Jangan lupa apabila harta itu diperoleh dengan hasil utang, misalnya kita beli rumah, di daftar harta kita masukin harta berupa rumah, terletaknya di mana, objeknya, misalnya di Surabaya Selatan, misalnya. Kemudian harga akad kreditnya waktu KPR itu berapa? Kemudian harga perolehannya itu kita input di daftar harta. Namun di daftar utang pun kita harus menginput juga karena harus input juga Kak? Ya, karena itu perolehan harta itu dari utang. Dari utang. Jadi utangnya harus diinput juga. Jadi utangnya KPR BTN misalnya. Nah, nilai transaksinya berapa? Kemudian jangka waktu pelunasannya berapa? Jadi harus balance ya, antara harta atau aset yang bertambah dengan sumber penghasilan mungkin ya? Iya betul. Jadi sumber penghasilannya itu untuk menilai kewajaran penghasilan pada tahun tersebut. Jadi kalau misalnya penghasilan kita dari gaji itu cuma 100 juta, kemudian kita beli rumah seharga 200 juta, tentu kan jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan, ya bisnis ya Kak ya? Iya, ini pun nambah 100 jutanya kemana nih? Nambah harta 300 juta, sedangkan penghasilan tahun itu cuma 100. Padahal harga rumahnya kan 300. Iya. Nah, setelah diusut ternyata harta tersebut diperoleh dari kredit KPR. KPR. Nah,
makanya untuk membalanskan data itu, daftar utangnya juga harus dihitung. Jadi daftar harta bertambah 300, namun di daftar utang juga bertambah juga 300 juga. Dan untuk yang di Cortex, kalau tahun kemarin kita bisa tidak mengisi daftar harta nih kan. Nah, ketika di Cortex ini untuk daftar harta dia default dan harus diisi. Betul. SPT tahunan nggak bisa dilaporkan kalau daftar hartanya nggak ada isinya ya kak ya? Iya betul. Jadi kalau sekarang tuh kan kita lapornya itu kalau online minimal kan kita punya HP. Jadi udah ya daftar hartanya berupa barang elektronik berupa handphone. Iya betul seperti Kemudian kalau kesininya punya kendaraan kan kendaraannya milik sendiri ya udah kita input di daftar hartanya berupa motor. Tapi saya memang salut nih kan, banyak wajib pajak itu yang saking humble-nya, rendah hatinya, sampai pelaporan di hartanya itu semua hartanya nggak dimasukkan, nggak. Itu bagaimana itu nanti konsekuensinya itu? Nah, konsekuensinya nanti di kita ada namanya data eksternal dari pihak ketiga. LI. Nah, jadi misalnya BPN ada dari BPN ada kepemilikan laporan PPATK ya. Dari PPAT dari data notaris kan dilaporkan ke BPN. Iya. BPN dilaporkan ke pajak. Oke. Ada namanya data pembelian tanah dan bangunan. Itu kalau sudah nyampe di KPP itu nanti menjadi data alat keterangan kerja. Jadi nanti akan kita surati biasanya ya kak ya. Betul. Dari mana ini? Kok tiba-tiba ada harta muncul ya kan? Seperti itu ya. Baik, wajib pajak, kan pajak, Cortex atau SPT tahunan ini hari ini itu bukan masalah deadline saja, tapi tentang pembelajaran ya kak sebetulnya ya kak ya. Bahwa dalam pelaporan SPT tahunan itu banyak yang harus dipersiapkan. Tips-tipsnya biar kalian atau kawan pajak semua itu gampang dalam pelaporan SPT tahunan. Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Sadeli, siapkan dulu dokumennya. Entah kalian mendapatkan penghasilan sebagai karyawan atau sebagai usahawan atau sebagai pekerjaan bebas, dokumennya dipersiapkan, baik itu bukti potong atau pencatatan ya kak ya, rekapitulasi omsetnya atau pencatatan untuk penggunaan normanya. Iya, betul. Nah itu harus dipersiapkan, termasuk juga kalau memang mau menggunakan hak norma atau tarif-tarif tertentu itu dipersiapkan dari awal-awal tahun. Karena apa? Karena contohnya saja untuk penggunaan norma itu kan harus ada statement dulu ya kak ya. Jadi wajib pajak harus men-statement atau memberitahukan bahwa wajib pajak akan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu kepada DJP. Itu ada batas waktunya ternyata dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan. Jadi kalau mau melaporkan SPT tahun 2025 nih, mau pakai NPPN di tahun 2025, pemberitahuannya itu harus di awal tahun 2025. Seperti itu ya kak ya. Terus yang kedua, kawan pajak jangan lupa cek data. Maksudnya gimana? Ketika kawan pajak sudah membuat konsep SPT tahunan, semua datanya dicek. Data yang pre-fill atau data-data yang sudah termigrasi dari SPT tahun sebelumnya itu harus dicek ulang, disesuaikan apakah sudah sesuai dengan kondisi terkini yang terbaru. Karena apa? Status SPT itu dilihat dari tanggal terakhir tahun tersebut ya kak ya. Jadi kondisinya adalah per 31 Desember 2025 kalau saat ini. Seperti itu. Kalau memang ada perubahan data atau ketidaksesuaian data, silahkan bisa dilakukan cross check dan bisa dilaporkan juga ke pemberi kerjanya atau rekan kerjanya yang menerbitkan bukti potong, seperti itu ya. Kalau memang datanya terkait dengan data pribadi, bisa mengajukan perubahan data atau baik dengan mandiri di Cortex-nya maupun datang ke KPP terdekat sekarang ya kak ya. Bukan lagi terdaftar tapi terdekat. Ya, terdekat. Misalnya waktu daftar NPWP didaftarin sama pihak ketiga. Kemudian nomor email dan nomor HP-nya berubah. Ya. Jadi kan waktu daftar itu kan pakai nomor HP orang lain, kemudian email orang lain. Nah, itulah
yang menyebabkan aktivasi Kortek itu tidak bisa dilanjutkan tanpa adanya perubahan data. Iya. Untuk perubahan data harus divalidasi oleh petugas di KPP terdekat. Ya. Terus yang ketiga kawan pajak, kalau bisa nih hindari jam sibuk. Ya, kalau di Surabaya atau di kota-kota besar kita biasanya sudah hafal nih jam-jam macet jalan itu jam berapa aja tuh. Jam berangkat kantor sampai jam pulang kantor tuh. Biasanya kita menghindari jam-jam itu. Sama juga seperti di konteks ini untuk sementara ini karena memang terus-menerus untuk ditingkatkan performanya. Salah satu tips yang bisa disampaikan adalah hindari jam sibuk. Betul. Untuk mengakses Korteknya. Bisa jadi nanti ketika mengakses Kortek tengah-tengah tiba-tiba ngeblank semua ya kan karena server error apa gimana. Terus yang terakhir, jangan ragu untuk kawan pajak datang ke kantor kami, ke KPP untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Betul. Ya. Karena ingat kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Dan juga untuk pelayanan di KPP Pratama dan juga KPP di seluruh Indonesia, khususnya KPP Rumput ya Kak ya, itu tidak dipungut uang, sepesen pun tidak. Mau itu konsultasi, permohonan administrasi dan lain sebagainya tidak aja. Jadi kita juga perlu mendapat masukan dari kawan pajak masalah aplikasi Kortek ini. Nanti masukan itu akan kita teruskan kantor pusat agar ada namanya itu perbaikan atau penyesuaian dari aplikasi Kortek ini agar lebih baik ke depannya. Yang namanya aplikasi baru itu kan perlu penyesuaian, perlu adaptasi. Jadi mohon maaf apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Kortek ini, kita akan terus berbenah. Jadi DJP itu akan memperbaiki sistem Kortek ini, dan semua saran dan masukan dari wajib pajak tentu akan kita terima dan akan kita tindak lanjuti. Baik, Kak Sadili, karena kita live kita bisa baca-baca ya. Ini sudah ada beberapa komentar dan pertanyaan yang disampaikan oleh kawan pajak kita nih. Nih ada beberapa yang sudah komentar, sudah lapor Kak. Terima kasih Pak Adi, Mbak Rekaku. Terus ini juga ada pertanyaan, kalau di bagian profil saya di Kortex Pak itu ada yang salah, bagaimana? Padahal data IKD benar, datanya laki-laki. Nah itu bagaimana tuh Pak kalau ada perbedaan data atau datanya tidak sesuai? Jadi data di kependudukan itu nanti kan akan link ke data Kortek pusat. Nah, apabila data kependudukan itu sudah valid, tentu saja akan kita lakukan, wajib pajak tersebut harus melakukan perubahan data. Nah, dari perubahan data yang terakhir disesuaikan dengan data kependudukan, tentu saja akan kita terima, baru kita validasi data perubahan tersebut, baru Korteknya bisa kita perbaiki datanya, kemudian kita validasi. Oke. Terus ini pertanyaan selanjutnya Kak. Saya lagi di lokasi, mungkin lagi di loket ya Kak ya. Ini mau daftar NPWP warga negara asing, diisi form dan nomor, dikasih form dan nomor mungkin ya. Apakah sembari menunggu form bisa saya isi? Karena locating hanya suruh konsul saja. Bagaimana itu Kak? Sambil menunggu boleh nggak sih formnya sambil diisi? Tentu saja boleh. Jadi formnya diisi, nanti akan kita teruskan ke petugas penerimanya di loket TPT. Itu mungkin dia khawatir, untuk petugas locatingnya khawatir. Kenapa disuruh konsul dulu? Khawatirnya adalah dari isian yang sudah diisi ada kekeliruan, daripada nanti ngulangi lagi ya kan. Mungkin dikonsulkan dulu isiannya harus apa aja, boleh. Tapi kalau memang sudah yakin dengan isian yang ada, ya silahkan langsung aja.
Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Disuruh verifikasi Dukcapil, padahal dari IKD dan KTP fisiknya sudah benar, tapi di Korteknya salah. Oke, ini juga banyak terjadi nih Pak. Jadi antara IKD atau KTP fisik itu datanya beda tuh sama yang di Kortex. Padahal kan Kortex kan ngambil datanya dari Dukcapil ya Kak? Enggak. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi di Kortek itu di menu profil perubahan data itu nanti harus kita klik dulu data penyesuaian data dari Dukcapilnya, kependudukannya. Jadi kalau misalnya di Kortek itu kita menginput salah satu huruf atau titik saja salah, jadi misalnya KTP-nya ada namanya gelarnya, sedangkan di Kortek belum kita input gelarnya, itu nggak mau paling. Iya. Jadi harus sesuai dengan data kependudukan yang terbaru. Karena memang untuk DJP sendiri kita sudah ada MOU dengan Dukcapil ya, Kementerian itu ketika kita membuat atau mengakses data wajib pajak, kita akan validasi langsung ke data Dukcapil. Seperti itu kan Pak Cek ya? Iya betul. Ini lagi nih, wah ini pertanyaannya, kok tumben bukan Karatu? Iya Kak, Karatunya pindah. Iya betul. Karatunya naik tingkat. Baik, nggak apa-apa meskipun tanpa Karatu, Surabaya Rungkut tetap di hati. Ya, seperti itu ya Kak Satria. Pak Gimin mau tanya, SPT Badan Nihil tidak diaudit, kenapa waktu pelaporan keluar notif unggah laporan keuangan yang diaudit ya? Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi itu laporan keuangan itu memang tulisannya ada yang diaudit, ada yang tidak diaudit. Betul. Nah, selama di induknya itu kita klik bukan diaudit, Ya. Laporan keuangannya itu nggak terpisah. Jadi misalnya yang diaudit sendiri, laporannya tidak diaudit sendiri. Jadi gabung. Jadi di lampiran downloadannya itu memang jadikan satu, baik diaudit maupun tidak diaudit. Kalau itu tidak diunduh PDF-nya, itu SPT-nya tidak akan bisa disubmit. Disubmit. Ya, jadi memang saat ini di tampilan Kortex di lampiran induk itu, ketika wajib pajak milih di awal kan tidak diaudit tuh. Nah, laporan keuangannya diupload di mana? Sama tempat uploadnya antara laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Seperti itu ya kan? Satu tempat ya. Satu tempat. Jadi maksudnya laporan keuangan itu harus diupload karena itu untuk validasi, misalnya laporan keuangan itu harus valid. Jadi benar enggak yang tanda tangan ini pengurus atau direkturnya, kemudian stempelnya benar enggak? Ya, jadi namanya uploader itu untuk verifikasi data agar lebih valid. Jadi walaupun di Kortek itu sudah canggih, tapi namanya laporan keuangan yang sudah ditandatangani itu perlu dilakukan persyaratan formalnya kan, karena di aturan penerimaan SPT itu persyaratan formalnya laporan keuangan yang sudah ditandatangani dan disampaikan itu masih berlaku, jadi tetap harus kita lampirkan. Oke, ini lagi Pak, PPh UMKM final untuk pribadi apakah jadi diperpanjang? Nah, ini juga kita nantikan ya. Kita tunggu saja untuk aturan terbarunya nanti, karena untuk sampai saat ini masih belum ada aturan yang menyatakan bahwa diperpanjang. Tidak bermaksud menunda Kak, tapi mau login susah, layar sering blank. Kalaupun bisa masuk banyak pesan error dan login sendiri. Tolong dibantu servernya Kak, terima kasih. Kita bantu doain sama-sama yuk Kak, biar servernya lancar ya kan, biar kontaknya lancar. Jadi kita semua, kawan pajak semua bisa lapor SPT tahunan. Untuk yang belum, hari ini ya masih banyak. Sudah berhasil lapor, alhamdulillah. Terima kasih dan alhamdulillah selamat untuk Evan Vitasari. Ini yang terakhir tidak bisa login Kortek dari jam 8 tadi, yang mungkin rush hour ya. Iya betul, karena jam sibuknya ya. Jam sibuk hari terakhir ini digunakan secara bersamaan di seluruh Indonesia, maka ada kendala. Jadi siapa yang duluan, siapa yang internetnya paling kenceng deh. Iya gitu. Betul. Jadi mungkin untuk yang terakhir ini bisa di gonta-ganti nih server internetnya, pakai yang kenceng deh Kak, biar bisa lancar. Oke.
Pelaporannya kita tunggu sampai pukul 23:59 ya. Iya. Gitu. Oh ini yang terakhir nih Kak. Ini setelah ini gak ada pertanyaan lagi. Pak Gimin, saya mau tanya, saya coba pengajuan permohonan angsuran PPh 29 di layanan administrasi Kortek, tapi kok tidak bisa ya, itu kenapa? Hal ini karena pengajuan angsuran sekarang di state-nya di SPT tahunan Kak. Jadi ada namanya dalam lampiran 8, nanti itu akan sinkron dengan omset dan perhitungan pajak yang terutang di tahun tersebut. Nanti untuk tahun kedepannya ada perhitungan angsurannya secara otomatis, dan itu sudah sebagai pemberitahuan bahwa untuk tahun depan sudah menggunakan angsuran seperti itu ya. Oke, kita rasa cukup ya Kak ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh Kak Sadeli untuk kawan pajak yang ada nan jauh di sana. Oke, jadi kita doakan semoga di hari-hari terakhir ini ya laporan SPT-nya bisa berjalan dengan lancar, kemudian wajib pajak mendapatkan akses Kortek yang baik. Amin. Nah, apabila ada kendala nanti segera akan ditindaklanjuti oleh kantor pusat sehingga servernya kembali normal. Jadi sekarang itu karena hari terakhir, mungkin ada beberapa kantor atau KPP itu buka sampai malam. Ya. Itu untuk mengantisipasi antrian. Jadi selama jam kerja kita sampai jam 16 antriannya itu masih ada, kemudian sudah mendapatkan nomor antrian, itu sampai malam pun kita akan layani. Jadi wajib pajak yang sudah datang ke KPP itu tidak mungkin lagi kita suruh pulang karena ini hari terakhir, maka harus dihabiskan hari ini juga. Iya. Jadi kalau antriannya nanti sampai jam 16 atau jam 17, Semangat yang masih ada yang belum terlayani, nanti akan kita lanjutkan sampai malam. Oke. Terima kasih Kak Sadeli atas kehadirannya. Iya. Untuk kawan pajak, khususnya kawan pajak KPP Surabaya Rungkut, segera laporkan SPT Anda sebelum batas waktu terakhir. Iya. Oke, karena ini sudah di penghujung, izinkan saya menutup dengan pantun nih Kak Sadeli. Iya. Jalan-jalan dengan wajah berseri, Cakep. singgah sebentar membeli rujak cingur. Cakep. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap makmur. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.